Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa untuk semua teman-teman, khususnya para pengelola penggilingan padi. Dan saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada video kali ini saya mau mengulas kembali soal mesin poles, khususnya N50 dan umumnya untuk semua jenis mesin poles. Kenapa bisa menghasilkan beras utuh, kualitas premium dan tanpa pres? Tetapi ada persoalan. Kenapa modifan sama tetapi hasilnya berbeda? Nah, kita mundur dulu ke belakang. Pada video yang pertama tentang modifikasi topi koboi, yaitu tentang modifikasi boring topi koboi. Dengan memodif topi koboi pada video yang pertama, kenapa hal ini bisa terjadi tidak pres? Karena dengan mempersempitnya lubang topi koboi yang ukurannya standar dan dipersempit, tentu itu akan terjadi pengepresan yang efeknya kita tidak perlu mengepres kembali ataupun mengepres lagi dari presannya itu. Nah, dalam hal ini ada pertanyaan juga. Tidak akan ada beras yang bagus kalaupun tidak dipres, yaitu sama presnya itu. Betul, betul sekali. Pertanyaan itu adalah sangat betul sekali. Tidak akan ada beras yang bagus kalaupun tidak ada pres dengan setelan presnya itu. Nah, dengan dimodifikasinya boring topi koboi yang sudah saya jelaskan pada video yang pertama, itu akan terjadi penyempitan lubang pengeluaran beras. Nah, di situ pun ada pengepresan. Jadi kita tidak perlu ngepres yang terlalu banyak. Nah, dalam hal ini saya simpulkan, artinya tidak pres di sini bukan semata-mata loss sama sekali tidak dipres. Ini pun ada pres cuman sedikit. Nah, itu intinya. Nah, dengan dimodifikasinya boring topi koboi pada video yang pertama, di sini ada banyak perbedaan. Sesuai dengan judulnya, modifikasi sama tetapi hasilnya yang berbeda. Nah, teman-teman semua, sudah saya jelaskan juga pada video yang ke-11 yang kemarin. Jadi, dalam modifikasi ini tentu semua permesinan kalian tidak mungkin sama. Mungkin mesin A modifikasi begini tidak cocok kalaupun dipakai oleh mesin B. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa mencari bahan yang sudah saya perlihatkan, yang sudah saya sodorkan juga sama teman-teman semua. Dari 3 bahan itu bisa kalian pergunakan ataupun bisa kalian coba mana yang cocok untuk mesin kalian, supaya bisa menghasilkan beras utuh, kualitas premium dan tanpa pres. Kemudian juga teman-teman semua, setelah modifikasi boring topi koboi ini, kenapa beras masih tetap tidak sekencang ataupun sederas pengeluarannya dengan yang saya perlihatkan? Oke? Klik dulu tombol like-nya dan komennya ditulis di kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Dan juga tombol merahnya itu tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu. Dan loncengnya juga dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke? Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat menonton. Nah, setelah modifikasi boring dari topi koboi ini, yang kemarin yang sudah saya lihatkan dalam video yang pertama, tentu itu banyak efek yang terjadi sama permesinan kalian. Nah, setelah kalian menonton video yang pertama, tentu itu ya teman-teman,
kekokohan mesin kalian itu harus diperkencang dan harus super cepat dari situ. Bagaimana caranya supaya mesin poles kalian untuk meningkatkan putaran kekencangannya itu supaya bisa meningkat? Bagaimana aja caranya, silahkan. Apakah mau digeser gasnya ataupun mau dimodif dari perpoliannya, silahkan. Nah, kenapa pertanyaannya beras masih tetap saja pelan keluarnya? Nah, teman-teman semua, pada video yang ke-10 kemarin sudah saya jelaskan, sudah saya bukakan rahasianya. Itulah barang yang harus diganti sama kalian. Pada video yang ke-10 sudah saya jelaskan di situ, sudah saya lihatkan di situ, dan sudah saya tulis di situ. Silahkan dirubah itu alatnya yang sudah saya lengkapi pada video yang ke-10. Nah, setelah boringnya dimodif dan pengeluarannya juga sudah cepat, tentu di situ ada perubahan kualitas beras. Nah, tidak sampai di situ aja, teman-teman ya. Ada beberapa faktor juga yang harus kalian perhatikan. Dari video yang pertama sampai video yang ke-10 adalah berurutan. Dan itu sangat saling mendukung dan saling menunjang. Nah, permasalahan N50 viral bisa menghasilkan beras utuh, kualitas premium dan tanpa pres. Di sini saya hanya mencontohkan untuk N50. Tetapi kalaupun kalian mempunyai mesin selain N50, mesin jenis apapun, silahkan kalian coba. Silahkan kalian praktekkan. Silahkan kalian uji. Di sini sekali lagi saya hanya mencontohkan pada mesin poles N50. Kenapa saya terus-terusan mengulas soal modifikasi boring topi koboi? Karena berangkat dari sini, yang nantinya ataupun yang akhirnya nanti itu ada beberapa modifikasi lagi yang nanti akan saya bagikan juga sama kalian. Dan kalaupun kalian sudah mencobanya, tutorial-tutorial saya dari video yang pertama sampai video yang terakhir, tetapi hasilnya masih tetap saja tidak memuaskan, berarti ada beberapa faktor ataupun faktor-faktor yang masih kurang pada permesinan kalian. Karena kalaupun sudah melakukan modifikasi ini, dari video yang pertama sampai ke video yang terakhir, itu hasil beras itu harus benar-benar menggelontor dan bisa utuh. Itu harus terjadi begitu. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Katanya tergantung bahan baku. Betul sekali, tergantung bahan baku. Tetapi, walaupun bahan baku bagus, kalaupun mesin kalian belum dimodifikasi, tetap aja itu akan, hasilnya itu akan biasa-biasa saja. Dan sebaliknya, kalaupun permesinan kalian sudah dimodifikasi, ketika masuk beras yang kurang bagus, itu nanti akan menghasilkan beras yang bagus. Silakan kalian mencobanya untuk memodifikasi ini dan bereksperimen lah, dicoba dan dicoba berbagai macam bahan supaya menghasilkan beras utuh, kualitas premium dan tanpa pres. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mengirimkan informasinya sama saya mengenai hasil modifan kalian. Tidak saya sebutkan satu persatu, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Katanya setelah dimodif, alhamdulillah, ada banyak perkembangan, ada banyak perubahan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan saksikan terus video-video dari Restu Bunda Channel. Masih banyak modifikasi-modifikasi yang perlu kalian ketahui juga. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Kalian sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Selamat berjumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.